Begini perjalanan Nirina Zubir melawan mafia tanah hingga akhirnya bisa bernafas lega. Setelah bertahun-tahun melawan mafia tanah, artis Nirina Zubir akhirnya bisa bernafas lega. Sebab seluruh sertifikat milik keluarganya yang sempat disalahgunakan oleh mantan ART almarhumah ibunda Nirina Zubir sudah kembali lagi. Penyalahgunaan sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir yang dilakukan oleh mantan ART almarhumah ibu Nirina Zubir, Riri Kasmita, terjadi sekitar tahun 2015. Hal itu ketika ia dipercaya untuk mengurus pembayaran pajak tanah yang belum dibayarkan. Dikutip dari Detik News, dalam ringkasan SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Barat disebutkan bahwa awalnya ex-ART ibu Nirina Zubir itu, Riri Kasmita, bekerja di rumah almarhum Cut Indria Martini, ibu Nirina Zubir. Riri Kasmita dipercaya mengurus kos-kosan di Srengseng, Jakarta Barat yang berjumlah 5 kamar bersama suaminya Edi Rianto. Pada 2015, Cut Indria pernah menceritakan dan memperlihatkan asetnya berupa 6 sertifikat yang pajaknya belum dibayarkan kepada Riri Kasmita. Cut Indria lantas meminta Riri Kasmita menanyakan pengurusan pembayaran pajak itu tanpa memberikan sertifikat hak milik yang asli. Bahwa sejak mengetahui almarhumah Cut Indri Martini mempunyai banyak aset tanah dengan sertifikat hak milik tersebut, maka timbul niat jahat terdakwa Riri Kasmita untuk menguasai semua sertifikat hak milik Cut Indria Martini tersebut, ucap jaksa beberapa waktu lalu. Riri Kasmita menyampaikan rencana jahat kepada Edi Rianto, suaminya. Mereka kemudian mengambil 6 SHM yang disimpan di dalam koper milik Cut Indria. Lalu mereka menemui Farida sebagai pejabat pembuat akta tanah atau PPAT sembari menyerahkan 6 SHM itu. Mereka turut berkonsultasi ke Farida untuk mencari cara mendapatkan uang dari 6 SHM itu. Atas petunjuk Farida, 6 SHM keluarga almarhumah Cut Indria Martini diserahkan kepada Farida untuk dilakukan penerbitan akta jual beli, sehingga kepemilikannya menjadi atas nama Riri Kasmita dan Edi Rianto. Selanjutnya setelah dialihkan barulah bisa dijual atau digadaikan ke bank agar mendapatkan uang dengan cepat, ucap jaksa. Nirina dan keluarganya mulai curiga saat menemukan sejumlah catatan tulisan tangan mendiang ibunya. Catatan tersebut berisi kecemasan ibunya soal 6 sertifikat tanah keluarga yang hilang dan tengah diproses oleh tersangka Riri. Berbekal tulisan tangan itu, akhirnya Nirina dan keluarga berhasil membongkar kejahatan Riri. Tanah bangunan keluarga Nirina ternyata ke pihak ketiga hingga diagungkan ke bank. Ada 3 sertifikat yang dijual oleh tersangka Riri Kasmita dan suaminya. Namun ketika pembeli ini tidak mengetahui sertifikat itu merupakan hasil kejahatan. Keluarga Nirina masih memberi kesempatan mediasi kepada Riri, namun tidak digubris. Akhirnya keluarga Nirina melaporkan perkara itu ke Polda Metro Jaya pada Juni 2021. Setelah laporan tersebut, pada November 2021, 4 dari 6 sertifikat tanah yang dibalik nama oleh pelaku telah diblokir oleh Kementerian ATR BPN agar tidak bisa diperjualbelikan atau dipindah tangankan. Proses hukum pun terus bergulir dan pada 2022 lalu, Riri Kasmita dan Edi Rianto sudah divonis 13 tahun penjara. Selain itu, kedua terdakwa dibebani membayar denda masing-masing 1 miliar rupiah, subsidiar selama 6 bulan kurungan. Selain Riri dan Edi Rianto, dalam perkara ini terdapat 3 terdakwa lainnya yang merupakan notaris PPAT Jakarta Barat, yaitu Farida, Ina Rosalina, dan Erwin Redwan. Di pengadilan, Farida dan Ina dihukum 20 bulan penjara, sedangkan Erwin 24 bulan penjara. Pada 28 Maret 2023, Farida dituntut 2 tahun penjara di kasus yang lain. Pada Februari 2024, sebanyak 4 sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir telah diserahkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional, Raja Juli Antoni. Penyerahan dilakukan di kantor wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Adapun 4 sertifikat tanah yang diberikan berlokasi di Kelurahan Srengseng dan Kelurahan Kelapa II di Jakarta Barat. Keempat sertifikat ini berhasil dibatalkan peralihannya dan kembalikan statusnya ke keluarga Nirina Zubir setelah terkena permasalahan pertahanan pada tahun 2021. Lalu, pada Rabu 29 Mei 2024, sebanyak 2 sertifikat tanah yang belum dikembalikan akhirnya diberikan oleh Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono kepada Nirina Zubir di kantor Kementerian ATR BPN. Dengan demikian, total 6 sertifikat tanah milik keluarga Nirina Zubir yang sempat disalahgunakan sudah kembali semuanya. Kami dengan senang mengatakan bahwa hari ini sebetulnya sudah diserahkan semuanya. Total jadi ada 6 sertifikat hak milik yang menjadi milik keluarga besar Nirina Zubir, tutur AHI di kantor Kementerian ATR BPN. Nirina pun mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian ATR BPN karena sudah membantunya mendapatkan kembali haknya. Sekarang Nirina sudah dapat ansurans dari Pak Menteri dan Pak Wamen juga bahwa yes, kami semua sedang melakukan istilahnya pembersihan untuk yang namanya mafia tanah yang saat ini sedang digebuk, ujarnya. Jadi, Nirina berterima kasih kepada Pak Menteri, Wamen dan juga jajarannya di dalamnya yang telah membantu dan merampingkan dan membenahi hal-hal yang selama ini jadi kesulitan untuk teman-teman untuk memperjuangkan haknya kembali, tuturnya.